Hai Jiners, welcome to Jinon Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Oke Jiners, kali ini saya Ulfa sebagai host pada podcast hari ini. Dan saya juga ditemani oleh dokter muda yang sangat cantik sekali. Boleh perkenalkan diri dulu dok? Baik Kak, di sini perkenalkan teman-teman semua. Saya Amelia Putri Wijayati, dokter muda di bagian obstetri dan ginekologi minggu ke-7. Oh, minggu ke-7. Oke, berarti masih berapa minggu lagi nih dok? Masih 3 minggu lagi. Oke, 3 minggu lagi ya di OBGYN ya. Oke, jadi karena sekarang kita sedang ada di bulan Ramadan ya, di mana umat Muslim lagi menjalankan puasa selama 1 bulan. Nah, biasanya tuh ada banyak pertanyaan nih terkait dengan apakah ibu hamil itu bisa atau tidak untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi dok, gimana tuh soal pertanyaan itu? Apakah ibu hamil tuh bisa atau tidak sih untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan? Oke. Kalau ditanya bisa atau tidak, itu tergantung. Semua kondisi ibu hamil itu tidak sama kan kondisinya. Jadi harus yang pertama kalau ibu hamil ingin puasa itu konsultasikan dulu kepada dokter kandungannya. Diperiksa dulu apakah ibu ini sehat, bayi sehat, atau kemudian ibu juga tidak ada kondisi penyakit lain yang menyertai, seperti mungkin ada diabetes mellitus ataupun kondisi penyakit yang lain. Nah, kalau beberapa saran dari dokter-dokter kandungan yang sudah saya baca, dari referensi yang saya baca, pada ibu hamil kan terdapat 3 fase, ada 3 trimester istilahnya itu, trimester pertama, 2, dan ketiga. Nah, kalau untuk ibu-ibu hamil yang pada trimester pertama ini disarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada kondisi ini ibu hamil kan pada minggu-minggu awal itu istilahnya masih beradaptasi. Jadi ibu-ibu hamil itu hormon-hormonnya masih sedang naik dan turun. Jadi kondisi-kondisi ini mengakibatkan ibunya itu mengalami gejala seperti mual dan muntah, yang kemudian badannya masih terasa lemah. Jadi istilahnya ibunya ini masih berusaha untuk menstabilkan kondisinya. Apalagi kalau misalkan kondisi-kondisi mual muntah atau yang biasa disebut morning sickness ini sangat hebat, itu biasanya sampai kadang ibunya itu mengalami dehidrasi. Jadi ini sangat tidak dianjurkan untuk berpuasa karena ibu hamil itu utamanya harus menjaga gizinya kan, untuk tetap teratur makannya. Itu yang paling utama pada kondisi ibu. Kemudian kalau untuk pada trimester kedua, ibu-ibu hamil ini mulai boleh dianjurkan oleh dokter-dokter kandungannya, karena di sini sudah kondisi mual dan muntahnya sudah mulai berkurang, ibu juga sudah mulai stabil dan mulai beradaptasi atas hormon-hormon kehamilannya. Sedangkan untuk pada trimester ketiga, ini wajib untuk dicek kembali apakah ibu mengalami anemia atau tiba-tiba mengalami tekanan darah yang tinggi. Itu tidak boleh berpuasa. Tapi kalau selama kondisinya ibu ini sehat, bayi juga sehat, boleh berpuasa. Jadi poin utamanya itu kalau ibu ingin berpuasa selama kehamilan, yang pasti ibu sehat, bayi juga sehat, baru boleh berpuasa. Berarti terkait boleh atau tidaknya seorang ibu berpuasa itu tergantung dari kondisi kesehatannya juga ya dok ya. Berarti untuk ibu-ibu hamil yang mau berpuasa harus bisa ngecek dulu kesehatannya seperti apa kondisinya. Terus tadi juga bahwa yang di trimester awal itu tidak dianjurkan untuk berpuasa dulu karena memang kondisi hormonnya mungkin memang masih belum stabil karena ada perubahan nih dalam tubuhnya karena posisi si ibu ini baru mengandung, ada yang berubah dari dalam tubuhnya gitu ya dok ya. Nah, terkait tadi kan dokter bilang kalau ibu hamil tuh harus menjaga nutrisinya karena memang kan yang ada dalam tubuhnya itu bukan hanya dia, karena ada janin juga yang harus dikasih nutrisi. Jadi ada nggak sih tips atau saran apabila ibu hamil mau berpuasa itu seperti apa dok? Tentunya pasti ada. Jadi kalau ibu-ibu hamil berpuasa itu gizinya harus lengkap, yang utamanya itu protein. Tapi untuk awal-awal kehamilan, minggu kehamilan pertama itu biasanya disarankan untuk tinggi.
makan makanan yang mengandung asam folat, kemudian vitamin B6 dan protein. Nah, kemudian sarannya untuk ibu hamil itu jangan sampai melewatkan sahur. Kemudian sahur itu kalau bisa jangan terlalu awal. Disarankan untuk mendekati waktu subuh. Jadi makannya itu energinya masih ada. Kemudian untuk makanan sahurnya itu usahakan jangan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Jadi usahakan tuh makanan-makanan yang mengandung savory atau gurih, yang makanan gurih. Jadi ibu hamil itu tidak cepat lapar, karena kalau gula-gula yang tinggi itu kan nanti tiba-tiba glukosa, kadar gula dalam darah itu langsung tinggi. Nah, kalau itu bisa menyebabkan ibu itu bisa pusing atau bahkan sampai kalau buruknya itu sampai ibunya pingsan. Jadi disarankan untuk mengurangi kadar konsumsi gula juga. Kemudian kurangi konsumsi kalau berbuka, kurangi konsumsi makanan-makanan yang berminyak atau berkolesterol tinggi, karena makanan-makanan yang mengandung kolesterol itu bisa meningkatkan asam lambung dengan cepat sehingga ibu bisa mengalami mual sampai muntah. Kemudian untuk tetap disarankan menjaga dehidrasi kondisi tubuh dengan minum tentunya 8 gelas air dengan 2 gelas di sahur, 4 gelas pada waktu berbuka hingga isya atau salat tarawih sekitar jam 8 atau jam 10 malam. Kemudian pada sahur lagi jam 2 gelas lagi. Jadi itu sih tips-tipsnya yang bisa diterapkan dengan mudah pada ibu hamil. Nah, berarti memang untuk menjaga nutrisi selama hamil di bulan puasa, berarti yang harus diperhatikan itu adalah pada waktu sahur dan waktu berbukanya ya, Dok. Nah, tadi kan sempat dokter bilang di saat sahur itu kita harus mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula. Apakah itu juga termasuk karbohidrat, Dok, atau seperti apa? Iya, tidak semua karbohidrat, tapi yang bagusnya pemilihan karbohidrat itu karbohidrat yang kompleks seperti pada ubi-ubian, kemudian juga yang sekarang sedang tren itu biasanya kalau pasien yang sedang mau diet itu granola biasanya, tapi Granola. ya kayak kacang-kacangan seperti itu karbohidrat dan serat yang kompleks, jadi kondisi tubuh itu kenyangnya lama, jadi bisa menunjang puasa dengan baik. Kalau misalkan kan kita seringnya makan nasi putih yang panas itu mengandung gula yang tinggi, jadi itu mengakibatkan glukosa atau gula darah kita cepat naik, dan makanya kadang kita cepat habis makan, cepat lemas, cepat ngantuk, itu yang menyebabkan. Jadi hindari makanan-makanan yang mengandung gula tinggi. Itu sih. Berarti perlu ditekankan ya, Dok, bahwa kita harus bisa memilih karbohidrat yang tepat, yang karbohidrat, makanan-makanan yang memiliki kandungan karbohidrat yang kompleks ya. Berarti karbohidratnya itu yang tinggi serat ya, Dok ya. Iya. Oke, mungkin juga, Dok ya, kita harus mengurangi makanan-makanan yang pengolahan melewati banyak proses pengolahan ya, Dok ya. Nah, selanjutnya nih, Dok, kan tadi kita berbicara soal tips bagaimana ibu hamil agar bisa tetap berpuasa. Nah, yang selanjutnya itu, Dok, kapan nih ibu hamil itu tidak dianjurkan untuk melakukan puasa? Iya, jadi kalau misalkan ibu hamil ini sedang berpuasa nih, tiba-tiba dia sedang berpuasa, kemudian kapan sih ibu hamil itu segera dilakukan atau segera berbuka atau berhenti berpuasanya? Itu yang pertama, kalau misalkan ini janin atau kondisi bayi di dalam perut itu tiba-tiba pergerakannya terlalu jarang, yang awalnya aktif itu jadi menjadi jarang, itu ibu harus segera berbuka atau mengkonsumsi makanan, kemudian segera kunjungi dokter. Kemudian pada ibu hamil yang tiba-tiba matanya berkunang-kunang, terus lebih terasa lemas daripada biasanya, itu juga disarankan untuk cepat berbuka. Kemudian apabila ibu ini jarang untuk buang air kecil, yang dia harusnya bisa pada puasa ini dia buang air kecil tidak bermasalah, kemudian dia dalam 1 hari ini tidak ada sama sekali buang air kecil, itu wajib ibu juga berbuka dan segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Apalagi kalau urin yang dihasilkan itu kuning sangat pekat begitu, itu juga ibu hamil harus segera berhenti berpuasa. Mungkin kemudian juga kondisi-kondisi
dehidrasi pada ibunya sudah mungkin matanya mulai cekung, kemudian kulitnya ini terasa sudah mulai Kering. kering, itu juga ibu harus segera untuk minum air yang banyak gitu. Berarti ya dok, apabila ibu-ibu hamil ketika menjalankan ibadah puasa dan mengalami gejala-gejala seperti tadi itu, lebih baik puasanya dibatalkan saja ya dok Iya. ya, karena takutnya akan membahayakan kondisi si ibu Si ya. ibu. Nah, berkaitan dengan itu, apakah apa saja sih resikonya dok apabila si ibu ini tetap memaksakan untuk melakukan puasa? Apa yang terjadi sama ibunya tuh, kemudian apa juga yang akan terjadi pada janinnya? Ya, kalau misalkan sudah ada muncul gejala-gejala itu, tentunya itu kan membahayakan kondisi tubuh, kemudian kondisi ibu, kemudian asupan nutrisi ke bayi itu juga akhirnya terhambat, jadi pertumbuhan dan perkembangan janin juga tidak baik. Hasil mungkin bisa pada saat kelahiran itu muncul berat bayinya rendah, kemudian ibu juga mengalami anemia juga bisa. Jadi sebaiknya kita harus istilahnya nurut sama dokter dan tahu kondisi diri sendiri atau kondisi ibu hamil, juga jangan keras kepala. Kan puasa itu utamanya mengurangi hawa nafsu. Kalau kita keras kepala itu berarti kan kita menuruti nafsu kita untuk tetap bersikeras kalau kita ini mampu puasa gitu. Mungkin itu. Oke. Apa ya, kayak tadi yang dibilang dokter bahwa puasa itu kan kita untuk menahan hawa nafsu kita. Berarti kalau kita memaksakan diri itu sama saja dengan kita menuruti hawa nafsu. Sedangkan untuk ibu hamil sendiri sebenarnya dalam agama Islam ya yang menjalankan puasa Ramadan itu tidak dipaksakan untuk melaksanakan puasa, tapi boleh-boleh saja untuk melaksanakan puasa, tapi harus mengikuti saran-saran dokter tadi nih gitu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri podcast kita, ada nggak sih tips dan saran dari dokter untuk ibu hamil saat berpuasa di saat berbuka dan sahur gitu? Tipsnya yang pertama, kalau ibu-ibu hamil ini bekerja, mungkin bisa dikurangi resiko kerjanya, beban kerjanya dikurangi, ataupun puasanya tidak harus, kan ibu hamil tidak harus berpuasa 30 hari, bisa saat weekend itu kan kerjaannya sudah kurang, kemudian makanan-makanannya itu tadi pilih makanan yang isi piringnya lengkap, ada protein, ada karbohidrat, ada vitaminnya, seratnya juga ada gitu. Jadi usahakan untuk tidak usahakan kalau makan itu mulai kita biasakan untuk makan yang berserat dulu, karena kalau kita makan makanan yang berserat dulu itu kita bisa rasa kenyang kita itu lebih lama, jadi kita tidak perlu makan makanan lebih banyak, mengemil atau makanan-makanan yang kita sering kita pingin makanan-makanan manis. Itu sih tipsnya. Kalau untuk soal makanan juga hindari makanan-makanan berminyak karena itu bisa meningkatkan asam lambung. Terus mungkin bisa kita pilih karbohidrat yang baik, yang kompleks juga, yang bisa makan nasi merah, nasi coklat, itu kan brown rice, itu juga bagus untuk ibu hamil. Nah, itu tadi beberapa tips nih dan saran dari dokter muda kita. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang sedang menjalankan ibadah puasa, kalau bisa beban kerjanya ya dok ya dikurangi. Kemudian kalau memang di jam atau hari-hari kerja itu tidak bisa puasa di weekend, di hari Sabtu atau hari Minggu saat libur kerja. Ya, mungkin itu saja ya dok. Semoga ibu-ibu hamil nih ya yang sedang menjalankan puasanya lancar dan kondisi ibu hamil dan janinnya juga sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita akhiri dok, kita akan akhiri podcast ini dengan jargon seperti bagaimana tadi kita memulai. Jinon Talk, let's talk about women's health.